anaknya ada aktivitas gitu. Anaknya biar bersosialisasi dengan ya mungkin banyak ya daripada di rumah gitu kan, daripada main gadget gitu ya, lebih baik. Oke, Rawi boleh nggak ceritain sedikit ke mama dan papa semua di rumah gimana pas pertama kali nyobain balance bike? Kecebur got di rumah Kecebur got di rumah. Papa Dian tadi juga udah cerita sedikit gimana cara memulai balance bike sama Rawi itu sampai jatuh, excited. Tapi untungnya Rawi tuh senang. Tapi ada drama nggak sih sebenarnya awal-awalnya, Mas ya? Lebih banyak drama ketika kompetisi. Oh, oke. Dramanya itu, tapi pas pada saat mulai itu emang nggak ada drama sama sekali. Enggak, itu lebih dia happy aja kalau itu. Oh, jadi kalau misalkan mulai hal yang baru dia senang. Dramanya kalau kompetisi itu apa? Mood biasanya, mood sama kalau Rawi itu kebanyakan dua mood, ada jam tidurnya bentrok. Oh, oke. Jadi kalau misalkan lagi jam main harusnya latihan, terus tabrakan sama jam tidur gitu atau gimana? Jadi biasanya kalau race itu biasanya jam 1 gitu. Race itu jam 1. Nah, jam 1 itu kan jam tidurnya. Nah, ketika jam tidurnya bentrok sama jadwal kompetisinya. Nah, itu kan udah ngantuk, terus habis itu mood nggak terkendali. Ya namanya balapan kenceng-kencengan ya. Ya dan dia lari aja nggak mau, gimana mau kenceng kayak gitu. Oh, oke. Nah, dari antara banyak banget jenis olahraga gitu, kenapa akhirnya Papa Dian memilih balance bike buat Rawi? Sebenarnya Rawi itu udah ini sih, sebenarnya udah mencoba untuk beberapa cabang olahraga. Dia itu udah pernah di renang, di taekwondo, itu udah pernah. Nah, dan Rawi sendiri itu nggak excited atau nggak suka dengan itu. Bukan nggak suka sih, lebih nggak nyaman aja. Nah, ketika dikasih sepeda balance bike, ini happy. Nah, makanya tadi kayak lari-lari segala macamnya. Kalau saya lihat, saya perhatiin kenapa begitu, karena dia ada alatnya. Oh, Nah, ketika berenang kan nggak ada alatnya tuh. Oh, jadi kita harus datang ke pool gitu ya. Jadi bukan alat yang dipermainkan. Kalau anak kecil otomatis kan memang untuk bermain kan. Nah, kalau berenang kan bukan ya untuk bermain gitu. Atau taekwondo juga nggak ada alatnya. Nah, kalau sepeda itu memang ada reel gitu di depan matanya bahwa ini buat permainan, buat balapan gitu. Oke, Rawi boleh nggak ceritain sedikit ke mama dan papa semua di rumah gimana pas pertama kali nyobain balance bike? Kecebur got di rumah Kecebur got di rumah. Terus gimana? Tapi trauma nggak Rawi setelah kenceng-kenceng sama temen? Oh, oke. Tapi Rawi jadi takut setelah kejadian itu atau gimana? Atau malah makin senang, semakin semangat nih gitu? Aku harus bisa gitu? Malah nggak semangat. Oh, nggak semangat. Awalnya gara-gara takut itu ya gitu. Tapi berapa lama Papa Dian dari setelah kejadian takut terus akhirnya harus bisa lagi nih gitu? Jadi uniknya ya kalau di balance bike ketika masuk ke tingkat kompetisi ya. Jadi kalau kan dia takut segala macam itu di pas main, pas di got itu. Nah, pas kompetisi itu justru malah ketika jatuh itu nggak ada yang bantuin untuk bangun. Jadi Rawi bangun sendiri. Kita nggak ada yang bantuin kalau bener-bener dia nggak bisa bangun tuh baru kita bantuin. Kalau jatuh ya bangun sendiri secepat mungkin untuk ngejar teman yang depan kayak gitu. Nah, itu kita ajarkan sih gitu. Oke. Nah, karena ketertarikan ini akhirnya Papa Dian memutuskan Rawi untuk masuk ke komunitas balance bike Depok. Komunitas balance bike Depok. Nah, kalau boleh tahu komunitas balance bike Depok ini udah dari kapan, Mas Rizky? Kurang lebih balance bike Depok ini ada 5 tahunan sih. 5 tahun dari tahun 2019 ya. Kurang lebih tahun segitulah. Kalau Rawi sendiri masuk ke komunitas balance bike itu
Dari 2020. 2020. 2020 akhir. Oke, setelah hampir setahun Iya. berjalan di. Iya. Kalau boleh tahu member si komunitas ini berapa sekarang, Mas? Sekarang itu member kita itu kurang lebih sekitar 400-an lah. 400 Iya, orang. Itu kurang lebih. memang khusus, ini kan komunitas Balance Bike Depok, Iya. apakah memang harus untuk warga Depok aja atau Oh. boleh dari mana aja? Oh enggak sih, kalau kalau kita kan komunitas Depok itu mungkin ya karena memang lokasi latihan kita di Depok. Tapi kalau untuk orangnya itu kita se-Jabodetabek masih Boleh bisa ya? ya boleh. Boleh mungkin kasih tahu Mas Rifki di mana sih lokasi komunitas ini kayak gitu? Kalau kita komunitas Balance Bike Depok itu tempat latihan kita ada di Pesona Square Depok. Oh, oke. Mall Pesona Square Depok. Itu setiap itu ada di hari. lantai 3. Oh, itu setiap hari atau ada hari-hari tertentu? Jamnya mungkin boleh dikasih tahu kalau misalkan mama dan papa mau join jadi bisa langsung. Kalau untuk latihan sendiri itu kita ada di hampir setiap hari sih, dari Senin sampai Sabtu. Itu kita sih libur di hari Minggu kita, karena hari Sabtu dan Minggu itu kadang kan ada race gitu. Nah makanya kita hari Sabtu sama Minggu itu kadang tentatif lah gitu. Kalau memang ada yang dari member pengen latihan, dikoordinir berapa orang gitu, baru kita adain. Dan itu juga tergantung dari jadwal coachnya sendiri. Kalau jam latihannya itu dari jam berapa? Kalau jam latihannya sendiri itu biasa kita ada beberapa sesi. Setiap hari itu ada dari jam 3 sampai jam 5, dari jam 7 sampai jam 9 gitu. Nah, untuk kegiatannya di komunitas sendiri tuh ngapain aja sih, Mas Rizky? Kalau kita itu kan macem-macem Mbak. Kalau di komunitas ini kita ada karena balik lagi ke orang tua sendiri mau difokuskan untuk race atau ada orang tua yang memang ya mau anaknya biar tumbuh kembang aja gitu. Oke. Jadi orang tua bisa milih ya mau fokus ke race atau tadi ya mau cuman sekedar latihan aja supaya anaknya bisa. Ya, anaknya ada aktivitas gitu. Anaknya biar bersosialisasi dengan ya mungkin banyak ya daripada di rumah gitu kan, daripada main gadget gitu ya, lebih baik kita karena ada sosialisasinya, ada anak ya bisa happy lah di situ gitu. Oke. Nah, kalau dan kita juga tidak difokuskan anak harus ikut race gitu, enggak sih di komunitas kita gitu. Oke. Nah, kalau misalkan nih Mas ada orang tua yang mau daftarin anaknya nih ke komunitas Balance Bike Depok, itu ada syarat-syarat tertentu atau harus apa gitu mungkin Mas? Kalau kita sih kalau untuk syarat tertentu nggak ada ya. Yang penting ya punya sepeda gitu. Terus ya pakai peralatan safety sih. Gitu sama itu aja sih paling. Oke. Kalau misalkan biaya mungkin pendaftaran gitu atau biaya selama ikut komunitas gitu ada nggak sih Mas? Kalau biaya member itu kita ada di depan. Terus nanti kita ada lagi tiap kelasnya kalau yang mau fokus untuk race gitu kita adain biasanya setiap bulan, ada yang 4 kali pertemuan, ada yang 8 kali pertemuan gitu. Oke. Nah kalau misalkan ada yang mau daftar mama dan papa semua buat anak-anaknya di rumah, itu harus daftarnya lewat apa Mas Rizky? Oh bisa kalau untuk Balance Bike Depok boleh follow IG kita di balancebike.depok. Nah di situ boleh DM juga buat nanya-nanya atau bisa datang langsung ke Mall Pesona Depok. Pesona Square Depok. Gitu. Buat join. Ya buat join. Itu kita biasanya udah standby di jam 4 sore sampai jam 9 malam. Oke. Nah kalau Rawi sendiri seneng gak gabung sama komunitasnya? Jadi ketemu banyak teman gak? Siapa aja nama teman-temannya Rawi selama udah ikut di komunitas sepeda ini? Senang. Siapa? Senang. Oh senang. Oke, teman-temannya jadi banyak nggak? Banyak. Banyak. Oh nama temannya siapa aja? Aku boleh tahu nggak? Kenapa senang? Karena main
push bike. Oh, karena main bareng-bareng push temen. bike. Oke. Bareng. Ada berapa temennya Rawi? Aku boleh tahu nggak? Ada banyak. Ada banyak. Siapa aja Siapa namanya? aja, Aku coba? boleh dikasih tahu nggak namanya siapa aja? Ada Nares, Oke, terus? Sakwil, Oke. Sakwil. Terus Sakwil. Oke, terus siapa lagi? Bom-bom, Oh, Bobob. Aa, Oh ya, terus siapa lagi? Loyan. Oke, tapi Rawi pernah nangis nggak selain jatuh tadi? Pernah nangis nggak waduh kalau misalkan ikut balance bike? Pernah Pernah, kenapa? karena jatuh. Oh jatuh. Oke, terus selain itu ada lagi nggak? Atau mungkin? Mama. Ditinggal mama. Oh ditinggal mama. Oke, kalau aku boleh tahu nggak Rawi kalau misalkan nge-push bike itu ngeremnya gimana sih? Kan dia nggak punya rem kan ya? Itu Rawi gimana? Remnya gimana? Pakai sepatu. Oh Pakai pakai sepatu. sepatu. Oke. Efek dari pushback itu kan fokusnya meningkat. Oh, oke. Nggak tahu kenapa ketika Rawi itu pernah istirahat pushback itu 2 bulan. Itu tidak nambah hafalan sama sekali. Ego untuk menang dan itu akan disematkan ke anak. Makanya anak akan dipres gimana caranya supaya menang apa segala. Jadi stres kan. Dia terlalu nangis ketika kalah. Nangis. Kok kalah itu dalam arti gini ya? Enggak juara 1. Oh, oke. Mau juara 2, juara 3 itu Tetap dia kalah. nganggap kalah gitu. Oh, oke. Ya, jadi harus selalu obses juara 1 oh, ya. Rawi juara ya? 1. Nah,